warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisik Bincang Asik bareng Puskesmas Jamblang bersama saya Devina. Di Bisik ini kami akan membahas seputar masalah kesehatan. Dan di episode kali ini, kebetulan ini episode pertama nih Pak. Ya. Bagi Puskesmas Jamblang kita akan membahas mengenai imunisasi. Dan saya tidak sendirian, tentunya saya ditemani oleh seseorang yang memang kompeten di bidangnya. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Halo, nama saya Dr. Deya ya. Saya dokter umum di Puskesmas Jamblang. Dan Saya Kidalang Wayang Siar dan ditemani partner saya Nyong Arane Lamsijan. oke. Di video pertama ini tentunya sangat unik sekali ya Pak, karena saya juga baru lihat, baru dengar, baru ketemu juga sama Lamsijan. Jadi Nah, selamat datang. iya. Kenalan sama Nyong Lamsijan, Punakawan Cirebon. Oke, karena di episode ini unik sekali nih Pak. Sepertinya saya harus out frame nih, di take over aja sama Lamsijan ya Oke. Pak. Gimana Lamsijan di take over? Siap, Pak Dalang. Pak Dokter, gimana? Sudah siap? Siap, boleh. Alhamdulillah. Saya take over ya Pak. Pak Dokter, kenalkan Nyong Lamsijan Pak Dokter. Salam kenal, Lamsija. Dan ini Bapak Dalang. Pak Dokter, iki Inyong pengen weru anak program apa baik Kang Ananing Puskesmas atau ada di Puskesmas Jamblang, Kecamatan Jamblang. Kok bisa mungkin Lamsijan woro-woro karo Tangga Batur. Monggo Pak Dokter. Nah iya Lamsijan, jadi sekarang itu kita tuh sedang menggalakkan program namanya tuh Supin Polio. Itu adalah Supin polio. Nah itu adalah program imunisasi. Nah sebelumnya Lamsijan itu tahu nggak imunisasi itu apa? Ayo Inyong sing wis tuwa kenal Pak Dokter imunisasi ku. Ya iki sekalian mawon diterangaken imunisasi ku apa, polio itu apa, mengke Lamsijan woro-woro ning Tangga Batur. Nggih boten? Nah jadi imunisasi itu adalah suatu zat ya yang disuntikan atau misalkan dimasukkan ke tubuh. Nah itu tuh imunisasi itu buat apa sih? Namanya juga imunisasi imun gitu. Jadi buat naikin imun kita untuk terhindar dari berbagai penyakit gitu. Oh begitu Jan. Paham deh Jan? Ya paham. Pak lebih. Nah ini sekarang ini ada program imunisasi apa nih Pak Dokter untuk masyarakat kami, masyarakat Inyong khususnya nih Kecamatan Jamblang, Puskesmas Jamblang. Ya, nah sekarang ini kan ada namanya Supin Polio. Nah nanti nih tanggal 15 Mei ini Supin Polio itu namanya tuh Subpekan Imunisasi Polio. Nah di sini itu nanti akan ada vaksinasi polio. Nah nih Pak Dokter, kira-kira umur berapa itu yang divaksinasi polio itu Pak Dokter? Inyong bisa ndek wis tua ki divaksin maning. Kalau Lamsijan ini umurnya udah berapa ya? Ya wis 58. Oh iya. 58. Jadi Supin Polio ini, imunisasi polio ini untuk anak umur 0 sampai 5 tahun ya. Jadi kalau sampai 5 tahun jajan itu tidak boleh diimunisasi lagi. jadi kalau udah lebih dari udah lebih dari 5 tahun nggak perlu lagi. Oke Pak Dokter, nih selanjutnya Pak Dokternya. Inyong ki pengen weru yen polio itu penyakit apa? Kemudian dampaknya untuk anak-anak itu apa? Cara penularannya tuh atau penyakit itu pembawaan atau penularan itu loh Pak Dokter. Tolong dijelaskan. Mengke Inyong bisa ngobrol-ngobrol karo warga Inyong. Nah, jadi si polio ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio ya. Nah, si virus polio ini tuh menyerang saraf, Lamsijan. Menyerang saraf Pak Dokter. Nah, nanti jadi gejala awalnya tuh sama kayak sakit biasa tuh, ada demam, kemudian nyeri tenggorokan juga ya. Nah, nanti setelah itu si virusnya tuh nyebar tuh ke tubuh tuh, ke saraf. Jadi Ada panasnya Pak Dokter. ada panasnya. Nah nanti abis itu si virus ini nyerang ke saraf, jadinya si anak itu yang enggak divaksinasi polio atau misalkan tidak punya kekebalan tubuh itu bakal jadi susah berjalan, jadinya lumpuh nantinya. Nggak mau kan anaknya nanti lumpuh. Ya orang gelem anak putu Inyong sing sehat-sehat lah Pak Iya. Dokter.
Oke, Pak Dokter, kalau aku badhe tanglet mali, tapen maning ya Pak Dokter. Iki polio niki kira-kira bisa menular apa ora di Pak Dokter? Yang menular tuh gimana cara penularannya supaya inyong ki bisa waspada karo warga dan bisa diinformasikan dasarnya penyakit polio dan cara penularannya Pak Dokter. Ya, jadi kan awalnya tuh sama kayak penyakit biasa ya, ada demam, kemudian dari tenggorokan gitu ya. Nah, penularannya itu dari apa sih? Dari cairan tubuh, contohnya bisa dari batuk atau misalkan bersin ya. Terus kemudian juga bisa dari buang air besar atau tinjanya. Nah, itu tuh mengandung si virus polionya. Jadi kalau misalkan kita buang air besar itu harus bagus dibuangnya. Nggak boleh di sungai ya Pak Dokter? Iya, nggak boleh. Kalau orang sini masih suka buangnya di sungai Pak Dokter. Kan kasihan. Inyong harus buang di sungai, tapi sekian situs izin inyongnya Pak Dokter. Iya ya kan nanti dilihat tuh itu tai siapa gitu. Itu Wah, jorok kayak bener. juga ya. Nah ini Pak Dokter, kira-kira di Puskesmas Kecamatan Jamblang ini ada program untuk saat ini atau tidak ada untuk imunisasi polio iki Pak Dokter? Kula laman wonten ki kula badhe woro-woro ning warga iku ulah wonten. Monggo Pak Dokter wonten program atau mboten wonten? Jadi kan setelah ada terjadi KLB ya, kejadian luar biasa di Karawang itu, jadinya kita seluruh Indonesia itu ada ya itu Supin Polio. Nah, untuk yang terdekat ini nanti tanggal 15 Mei. Oh 15 Mei, udah dekat ya Pak Dokter? 15 Mei semua di Posyandu sekecamatan Jamblang ya. Oh, mantap. Nanti imunisasinya tuh dua, ada yang disuntik atau IPV sama OPV. OPV itu yang ditetes tuh ke mulut tuh, yang manis itu 2 tetes nanti. Nah ini Pak Dokter, inyong ku duwe putu. Nah waktu mau diimunisasi ku ora gelem, asale suwise disuntik ku ana dampak panas. Iki apa bener kok suwise disuntik ku panas ke Pak Dokter? Iki kemarin itu sampai gedang-gedang pasien ngomong disuntik kok ora gelem karena wedi panas ke Pak Dokter. Iya ya, pasti kan banyak ya isunya beredar, katanya kalau habis divaksin itu bakal panas. Nah sebenarnya itu tuh enggak bener ya, soalnya kan itu kan cuma ada efek ya itu ya. Siapa tahu ada beda-beda, tapi kebanyakan itu enggak ada yang panas itu. Oh gitu, jadi ada 2 metode ya Pak Dokter, ada suntik, ada tetes. Nah sekarang ini untuk masyarakat Kecamatan Jamblang ini program suntik apa tetes Pak Dokter? Kalau suntik itu akeh warga sing ora gelem Pak Dokter. Kira-kira tetes mawon Bu saged boten Pak Dokter? Nah, untuk yang program sekarang ini ntar 15 Mei di Posyandu itu hanya imunisasi yang tetes ya, lamsijan ya. Nah, untuk yang tetes itu nggak ada efek, nggak bakal panas gitu. Oh, ada lang. Oke Pak Dokter, alhamdulillah berarti di Kecamatan Jamblang ini untuk semua warga kami khususnya Sitiwinangun jangan takut disuntik karena program polio untuk tanggal 15 ini adalah dengan cara ditetes Pak Dokter. Itu lamsijan. Oke. Sekarang saya lanjutkan nih pertanyaannya Pak Dokter. Nah, ini kira-kira bisa dilaksanakan sekecamatan Jamblang apa di Sitiwinangun saja Pak Dokter? Wah, tentunya sekecamatan Jamblang ya. Sebenarnya mah se-Indonesia. Oh gitu. Enggak di Sitiwinangun aja jadi. Oke. Oke Pak Dokter, terima kasih informasinya. Nanti inyong tak kabar tak woro-woro di masyarakat tanggal 15 KB kudu hadir melaksanakan imunisasi polio. Pak Dokter, saya ini masih penasaran yang satu lagi yang cara penularannya lewat tinja itu loh Pak Dokter. Mohon diterangkan karena di sini masih banyak teman-teman inyongku kalau buang hajat itu di sungai Pak Dokter. Karena anak-anaknya pada gawa di sungai pada sungai Pak Dokter. Monggo Pak Dokter, gimana Nah, tuh iya dampaknya? tuh. Jadi vaksin polio ini kan namanya juga vaksin tuh ada kuman yang masuk ke tubuh ya, walaupun udah dilemahkan atau mati. Nah, walaupun gitu
si kumannya itu ternyata masih bisa hidup di feses atau di tinja ya selama 7 hari. Jadi setelah divaksin itu selama 7 hari itu harus buang airnya yang benar. Nah kalau misalkan anak-anak di pampers, nah pampers atau misalkan pampersnya itu dibuang dengan benar, kemudian popoknya harus dicuci selama 7 hari itu. Ibunya juga yang bersihin tinjanya tuh, nyebokin anaknya tuh harus cuci tangannya yang benar selama 7 hari itu. Itu bagi anak yang terkena polio ya Pak Dokter? Atau enggak juga secara umum? Enggak, ini yang habis divaksin maksudnya. Oh ya gitu. Oke, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Tadi ki Inyong pengen nutup acara niki bicara-bicara bincang-bincang Pak Dokter, salawatan, mudah-mudahan berkah lan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad buat kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama ilmila ing salatan daimatan lidawali mulkillahi ana sarung warnae ireng-ireng ojo murung lan urip bareng-bareng baju koko warnae putih-putih urip sing koko lan kudu hati-hati. Jadi Pak Dokter, kula sedaya niki yen urip aja ati ngurungi Pak Dokter. Kenapa? Kabeh enak-enak kersane Gusti Allah. Lan urip itu disinggo kok sing semangat. Jangan gampang putus asa dan kudu hati-hati. Jadi semonten mawon, terima kasih Pak Dokter. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih Pak Ube sama Pak Dokter karena udah banyak sekali ternyata informasi yang kita dapatkan hari ini. Nah sebelum kita tutup nih, ada nggak sih pesen-pesen untuk teman-teman yang nonton dari Dokter dulu deh? Ya, untuk seluruh masyarakat Kecamatan Jamblang ya, nanti tanggal 15 jangan lupa di tiap posyandu sekecamatan Jamblang untuk datang imunisasi polio ya. Nah, di sini itu jangan takut anaknya panas karena nggak ada efek samping. Terus juga vaksin polio ini tuh udah halal gitu, sudah di-approve sama MUI. Dari Bapak atau dari Lamsijen belum Pak? Kalau Lamsijen pesennya bakso. Nah, kalau dari saya untuk masyarakat semuanya, untuk kebaikan anak-anak kita semuanya, untuk keselamatan anak kita semuanya, karena menurut falsafah itu as-sehatu tajun ala ru'usiha. Kesehatan itu adalah mahkota atas kepala-kepala kita semuanya. La yaroha ilal mardo, dan tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang sakit. Itu pesan saya, mari sama-sama di tanggal 15 semuanya, anak-anak kita semuanya datang berbondong-bondong ke posyandu yang telah ditentukan untuk diadakan imunisasi polio. Itu saja Bu. Iya, terima kasih banyak ya atas kesediaannya untuk dokter dan Aki Ube dan Lamsijen. Ya, sama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya.